Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mendapat rezeki pir pada pagi ini. Tidak ada orang di tempat yang sepi, di hutan bambu, maka saya akan menikmati pir. Nah, ternyata nikmat sekali pirnya ini. Akan saya makan. Ternyata saya belum pakai hand sanitizer. Coba ini. Saya harus pakai hand sanitizer dulu untuk dicuci. Dan juga aduh, pirnya ternyata di ketiak ini karena jatuh nanti. Nah, ini rasanya sudah tambah kecut rasanya. Ternyata pirnya kotor ini. Pirnya harus di hand sanitizer juga. Ya, maka sekarang ini sudah bersih. Semoga sudah tidak ada virus-virus dan bakteri lagi karena sudah dibunuh. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang senangnya ribet. Dikit-dikit harus cuci tangan, cuci kaki. Dikit-dikit harus mencuci muka. Kalau dari bepergian, dari pasar, dia masuk ke rumah harus cuci tangan, cuci kaki, bahkan mandi. Kemudian juga kalau mau makan harus cuci tangan. Karena dianggapnya najis. Karena apa? Tidak bersih, kotor semua, dan bawa penyakit. Saya rasa betul ini ya tujuannya. Tetapi di dalam Injil hari ini, Yesus bicara tentang tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Kalau mereka mau makan, mereka harus cuci tangan dulu. Kalau mereka mau masuk rumah dan kemudian ada tempat cuci di depan pintu, mereka harus cuci dulu. Pulang dari pasar, cuci seluruh badan semua. Semuanya harus dicuci bersih. Panci-panci juga cara mencucinya itu ada tradisinya. Maka itu yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika mereka melihat murid-murid Yesus makan dengan tidak mencuci tangan, bagi mereka itu adalah najis. Mengapa murid-muridmu najis makan tidak cuci tangan? Nah, alasannya adalah tradisi najis. Padahal alasan yang betul mungkin kesehatan. Kalau orang bisa memahami, memaknai bahwa kesehatan menjadi hal yang penting, maka dia akan otomatis cuci tangan, otomatis mencuci semuanya supaya bersih. Tetapi kalau tujuannya, dasarnya adalah hanya tradisi, harus begini karena nenek moyang saya juga begitu, maka dia menjadi kebingungan. Orientasi untuk melakukan sesuatu tidak rasional, dan itu juga diterapkan untuk orang lain, dipaksakan untuk orang lain, dan ini kebiasaan yang tidak baik. Maka Yesus kemudian menegur mereka. Kamu memang beribadah menurut nenek moyangmu, tetapi kamu jauh dari Tuhan. Yesus menyitir Nabi Yesaya, sindiran Nabi Yesaya yang mengatakan, engkau memang beribadah kepadaku, kepada Tuhan, tetapi hatimu jauh dariku, jauh dari Tuhan, karena kamu hanya memikirkan aturan-aturan manusia, bukan aturan Tuhan. Aturan di mana Tuhan selalu memperlakukan manusia dan ciptaannya dengan penuh kasih. Dan orang-orang Yahudi hanya menuruti aturan manusia dan memaksakannya untuk orang lain. Itu yang dikritik oleh Yesus. Ada satu cerita yang menarik. Di suatu biara ada biksu-biksu yang selalu meditasi. Mereka menghabiskan waktu-waktu tiap hari dengan meditasi. Kemudian karena ada kucing yang mengganggu, maka kucing itu diikat. Setiap meditasi
Kucing selalu meong-meong mendekati orang, mengelus-ngelus, menempel-nempelkan badannya, minta dimanja, minta disayang. Maka kucing itu diikat ketika jam-jam meditasi. Kemudian kucing itu menjadi terbiasa. Kalau nanti meditasi, kucing itu akan siap untuk diikat. Tapi setelah selesai meditasi, dilepaskan lagi. Tujuan awalnya adalah karena mengganggu para biksu meditasi. Tetapi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Maka ketika biksu-biksu senior ini sudah mulai sakit dan meninggal, biksu-biksu muda menjadi bingung. Ketika kucingnya juga meninggal, maka biksu muda itu mencari kucing untuk diikat ketika meditasi. Karena dia merasa dulu dalam tradisi selalu ada kucing diikat pada jam meditasi. Maka sekarang ketika kucingnya mati, saya mencari kucing kemudian diikat. Padahal tujuan awalnya kucing mengganggu meditasi. Ketika kucing sudah meninggal, tidak perlu lagi susah payah mencari kucing lain untuk diikat selama para biksu itu meditasi. Nah, itulah salah satu contoh orang hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tetapi tidak mengikuti aturan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah-tengah kita selalu ada umat yang hanya mementingkan aturan-aturan manusia tanpa memahami maknanya. Banyak di antara kita, saya sering ditanyai oleh umat, Romo kalau begini boleh enggak? Kalau begitu boleh enggak? Kalau begini gimana? Kalau begitu apakah tidak boleh? Kan tidak boleh seperti itu. Hanya masalah berlutut, hanya masalah berdiri, hanya masalah tanda salib, itu semua membuat orang menjadi bingung. Boleh tidak? Boleh tidak? Orang menjadi tergantung pada orang lain. Kalau orang lain menjawab, ya, dia sudah puas. Kalau tidak, dia tidak melaksanakannya. Itulah aturan-aturan manusia, tetapi tidak melihat aturan di hati. Aturan di mana Tuhan telah menulis dalam hati kita. Bahwa secara spontan doa-doa kita membimbing kita untuk berlutut, untuk berdiri, untuk memuliakan Tuhan. Disitulah gerak kebebasan roh dalam diri kita menentukan kedewasaan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.